Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, tidak mudah loh 22 tahun saudara ya. Terima kasih buat Pak Lukas dan Ibu, seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya juga. Terima kasih buat Pak Petra, Bu Karla ya, dan semua yang sudah berdoa ya sehingga semua hari ini ada. Saudara, kita percaya bahwa ya 22 tahun bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan yang sudah dihadapi. Hari ini ya kita juga tahu Pak Lukas sedang menyampaikan sebuah ya kerinduan Tuhan buat jemaat, yaitu dengan doa dan puasa. Nah, hari ini saya kemarin waktu Pak Lukas sampaikan kita ada di persekutuan kecil tentang Esther. Tuhan berbicara saudara lewat kitab Esther ini. Coba kita buka bersama. Ya, banyak sekali hal yang Tuhan mau bukakan bagi setiap kita, dan kemenangan, pemulihan, bahkan pembalikan keadaan itu akan terjadi bagi orang-orang yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudara, kita tahu bersama ya dari kisah Esther. Kalau saya bertanya, apa yang saudara tahu tentang Esther? Apa yang saudara tahu kalau sebut Esther? Puasa 3 hari 3 malam. Ya, puasa itu enak atau tidak? Ya, katanya enggak, ya tidak ya. Ya enak enggak puasa, jujur enggak. Yang enggak puasa itu enak makan, puasa itu enggak enak. Tetapi mendatangkan kuasa dan kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Saudara, kisah Esther itu dimulai dari yang setelah saya membaca kemarin tuh Tuhan berbicara banyak ketika Pak Lukas sampaikan, kita ada di persekutuan kecil. Ya, tentang Esther itu ternyata yang kita hanya tahu dia itu berpuasa 3 hari karena bangsanya mau dibunuh. Setelah saya pelajari, saya mendapat banyak hal saudara. Siapa Esther? Esther itu adalah yang dan Mordekai, dia adalah pengasuhnya Esther. Mereka itu orang dari suku Benyamin yang dibuang dalam pembuangan di Babel. Ketika di Babel mereka dibuang, ya namanya orang hidup di pembuangan itu tidak enak saudara. Itu bukan negerinya, ya. Itu bukan tanah airnya. Terpaksa harus hidup di pembuangan, ya, mengalami kesulitan, ya. Saya tahu juga, ya, seperti saudara hari ini ada di sini pun juga pasti kita merindukan, ya, tanah air kita. Tidak enak, tetapi ya kalau kita ada di sini itu berarti kan Tuhan yang menentukan saudara ada di sini, ya. Semua harus kita syukuri dan kita percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita, amin. Dimanapun kita berada saudara. Lalu ketika satu saat saudara, Ratu Wasti, yaitu ratu dari Raja Ahasiweros itu dihukum mati karena dia dipanggil raja dan dia tidak menghadap. Akhirnya Ahasiweros marah sehingga dia menghukum mati ratu istrinya sendiri. Setelah itu raja ini muram ya karena dia ingat-ingat istrinya, sekarang gak ada lagi ratu yang dicintai. Lalu anak buah raja itu berikhtiar memiliki sebuah keinginan untuk gimana kalau kita carikan raja istri yang baru supaya dia tidak merenung terus. Ya memang bapak-bapak itu kalau kehilangan istri merenung ya bapak-bapak. Bapak-bapak kehilangan istri sedih enggak? Sedih apa senang bapak-bapak? Ini kayaknya mukanya beda ya. Ngomong sedihnya itu. Ya, haleluya ya. Saya percaya sedih lah ya bapak-bapak. Ya, memang beda laki-laki sama perempuan itu. Makanya banyak ya, lebih banyak janda daripada duda. Ketawanya kok sumringah ya. Kenapa saudara? Karena wanita itu tahan, gak menikah lagi dia tahan. Ya tapi laki-laki suruh gak menikah. Ya ada teman saya, suaminya meninggal. Tiba-tiba dia menikah. Menikah suaminya jelek banget yang baru ini. Saya bilang sama suami saya, astaga, kok dia menikah suaminya jelek begitu ya? Kalau saya sih pilih nggak menikah ya. Saya ketemu dia, saya tanya, Bu, maaf aja ya Bu, maaf loh ya Bu, maaf loh ya. Ya kita sudah cukup kenal dekat, maaf ya Bu, aduh Bu, ya kenapa kamu nikah lagi cari suami model begitu? Dia bilang gini, soalnya suamiku berpesan, sebelum dia meninggal, dia berpesan, sini kamu, nanti kamu harus nikah lagi. Tapi cari yang jelek, hitam,
Jangan kamu menikah dengan pria yang ganteng. Cari yang paling jelek. Tolong bapak-bapak kalau mau meninggal, tidak usah meninggalkan wasiat yang membuat istrimu menderita ya. Saya bilang, oh itu penyebabnya Bu. Iya, waktu saya menjanda yang datang tuh banyak Bu yang ganteng-ganteng. Tapi pesan almarhum suami saya, cari yang paling jelek. Astagfirullah, subhanallah ya. Saya bilang kalau saya sih Bu pilih tidak menikah. Tidak boleh, suamiku bilang harus menikah supaya nggak diganggu. Ya, jadi saya bilang sama suami saya, kalau kau duluan mati jangan berpesan begitu kepada saya. Mending kau bilang saya tidak usah menikah. Oke, saya nggak menikah daripada kau suruh saya menikah tapi cari yang jelek. Ya, istri-istri tolong ya, mau mati-mati aja, nggak usah bikin repot yang hidup. Kenapa ini bicaranya begini ya? Lalu saudara, karena raja ini murung terus, akhirnya mereka berpikir carilah calon istri yang menarik di hati raja. Dikumpulin semua wanita cantik yang ada di negeri itu. Nah, Esther itu termasuk wanita yang elok parasnya, cantik banget. Lalu ketika Esther terpilih untuk masuk di dalam ya pemilihan yang akan menjadi ratu, Mordekai bilang begini, ndak usah kamu ngomong identitasmu. Jangan ngomong kamu orang Yahudi. Ya, karena kita tahu pemerintahan di Babel, ya mereka ndak suka orang Yahudi. Jadi kamu diam-diam aja. Ya, tadi Pak Yoris bilang soal minoritas. Kalau Tuhan beserta, ndak ada yang mustahil, amin. Lalu saudara, akhirnya dimasukkannya lah Esther terpilih. Ternyata dia cantik dan raja berkenan memilih Esther menjadi ratu. Artinya apa saudara? Walaupun kita minoritas, orang biasa, dari orang miskin, Esther itu sudah sebatang kara, dia anak yatim piatu, orang tuanya sudah meninggal. Tidak peduli latar belakang kita seperti apa. Kalau Tuhan mau memilih engkau, dimanapun engkau berada, Tuhan sanggup mengangkat hidup kita. Katakan amin ya. Pak Lukas datang ke sini ya membuka gereja ini tidak mudah. Saya mendengarkan bagaimana kesaksian beliau, tidak gampang saudara. Tapi kalau hari ini Pak Lukas ada dan kita melihat gereja seperti ini, itu berarti karena perkenanan Tuhan. Lalu ceritanya ketika Esther sudah menjadi ratu, tidak seenak-enaknya. Menjadi ratu pun pada zaman itu harus tunggu dipanggil sama raja. Ya, menghadap baru kalau raja berkenan bisa. Ceritanya, ada seorang yang bernama Haman, orang ini sombong. Orang sombong dikasih jabatan. Sama raja, dinaikin jabatannya pada waktu itu karena dia pintar cari muka. Tidak usah cari-cari muka sama manusia, karena kita sudah punya muka, amin. Apalagi bermuka dua, hello. Ya, enggak usah, hidup itu apa adanya saja, biar ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan yang mengangkat, amin. Kita sibuk cari muka percuma saudara, nanti juga ya jatuhnya bakal lebih gila. Kita belajar dari Haman hari ini. Saudara, Haman ini gila hormat, ya, gila jabatan, dia cari muka terus sama raja dan berhasil. Ketika dia dinaikin jabatannya menjadi orang kepercayaan raja, wah dia saudara raja bilang semua orang harus menghormati Haman. Ketika Haman memasuki istana, semua orang menunduk kepada dia, berlutut lalu menyembah dia. Tapi Mordekai tidak mau menyembah. Lalu ketika Haman melihat Mordekai tidak menyembah, dia menjadi marah. Orang kalau sombong, ya tukang cari muka, kepengen jabatan, waktu dia tidak mengalami seperti yang dia mau, marah dia. Cuma tidak dihormati marah. Ya, cuma nggak dihormati loh. Semua menunduk, Mordekai tidak menunduk, dia marah saudara. Ya, ini persoalan diri manusia memang. Ya, makanya kita ini harus berdoa supaya Tuhan membentuk karakter kita. Ya, ketika kita ini, kenapa perceraian terjadi dalam rumah tangga? Karena saya percaya saudara, segala sesuatu terjadi perpecahan karena sesuatu terjadi di luar kemauan kita. Istri itu maunya begini. Ya, suami kalau aku pulang kamu tuh begini sama saya tuh harus begini. Suami juga ngomong, ya kamu tuh harus begini. Semua egonya kita yang dituntut, pengen di ngertiin, pengen diginiin. Capek nggak saudara? Ya capek. Makanya saya dulu pernah konseling, ada ibu-ibu, Bu Debi. Saya mau cerai sama suami saya. Kenapa? Dia lebih cinta sama anjingnya daripada sama saya. Itu dogi Bu, disayang tiap hari. Dia tiap pulang kantor Bu, nggak masuk rumah, belok dulu ke kandang dogi. Lama setengah jam. Saya tunggu dia masuk rumah, nggak masuk-masuk Bu.
Dia bercanda sama dogi. Maaf ya Bu Debi, sampai saya terpikir loh, saya mau racun itu doginya. Gara-gara tidak dapat perhatian. Saya bilang gini, Bu, saya pikir dulu Bu, begini Bu, kalau Ibu racun doginya Ibu berdosa. Karena saya juga jadi pencinta dogi Bu. Jadi begini Ibu, lebih baik Ibu harus belajar dari dogi. Ya bener toh? Kenapa suamimu pulang langsung belok ke kandang dogi? Padahal ada istri menunggu dalam rumah. Ibu perhatikan Bu, saya ini juga punya dogi Bu. Saya baru mobil saya bunyi di depan, itu dogi sudah lihat di horden jendela, sudah lompat-lompat saudara. Ya, saya masuk, wih dia peluk, dia naik ke pangkuan saya. Coba Ibu lakukan seperti itu. Daripada ya Ibu racun itu dogi. Ngapain coba? Ibu berharap, harusnya kan suami saya datang peluk saya gini, lebih baik Ibu duluan. Dia pulang, Ibu jemput di pintu pagar. Ya, dogi itu Bu kalau ketemu nyiumin, ya tuanya diciumin, dipeluk, diciumin. Coba Ibu begitu. Amin Ibu-ibu. Ya, bilang kanan kiri mau belajar dari dogi. Ya, baik kan itu baik. Ya. Lalu ya saya sih enggak tahu ya bagaimana kelanjutannya sih setelah itu ya. Apakah doginya yang mati atau dia yang belajar? Tidak ada kabar lagi sih saudara. Ya, saudara, ini tadi kenapa jadi dogi? Oh iya, jadi begini. Ketika ekspektasi yang kita mau itu tidak terjadi, Haman dia pengen disembah. Persoalannya cuma Mordekai tidak nunduk dan menghormati dia loh. Cuma itu persoalannya. Karena harga diri, merasa tidak dihormati, persoalan itu cuma itu. Ketika dia lihat Haman tidak menghormati dia bilang gini, Mordekai tidak menghormati dia, Haman bilang begini, itu siapa ya? Mordekai, orang Yahudi. Terlalu kecil bagiku hanya untuk membunuh, menggantung dia di tiang gantungan. Bahkan sebangsanya yang masih tersisa di kerajaan ini akan aku musnahkan. Gila gak saudara? Sakit jiwa toh? Sakit jiwa cuma karena Mordekai tidak nunduk dan menghormati. Dia bunuh, dia pengen bunuh seluruh orang Yahudi. Dan karena dia itu pintar cari muka sama raja, dia menghadap sama Raja Ahasiweros. Raja, di negerimu ini ada satu bangsa. Mereka itu gak tahu asal usulnya dari mana. Tapi mereka itu gak tunduk loh sama aturanmu. Kasih aku kuasa Raja. Untuk aku melakukan sesuatu kepada mereka. Karena mereka gak hormat sama kau. Saat itu juga Raja Ahasiweros mencopot cincin peraknya. Cincin pada zaman itu tanda materai. Orang membawa cincin raja, apapun yang dia lakukan, berarti itu seizin raja. Terserah kata raja, ini cincinnya materai. Apapun yang kau mau lakukan kepada bangsa itu, lakukan. Aku menyetujui. Lalu berarti seluruh bangsa Yahudi yang masih tersisa di sana harus mati. Ketika Mordekai mendengar akan hal itu, dia pakai baju kabung, semua orang Yahudi pakai baju kabung. Waktu Haman menulis undang-undang itu, bersiaplah. Orang-orang Yahudi akan dipancung mati dan harta bendanya akan diambil menjadi milik negara. Saudara bisa bayangkan, kalau hal itu mungkin terjadi kepada kita. Saya suka membayangkan cerita di Alkitab itu ketika terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba keluar sebuah makluman atau hukum bahwa kita semua akan dibantai dan dibunuh. Bagaimana perasaan kita saudara? Ketakutan, stres, ya depresi pasti. Ini masalah nyawa. Lalu Mordekai menulis surat buat Esther. Sampaikan pesan. Katakan kepada Esther. Ya, jangan berpikir. Karena kau ada di istana raja. Maka engkau akan luput. Coba kita buka dulu saudara. Nanti saudara pikir saya cuma cerita-cerita toh nggak ada ayatnya ya. Harus dibaca nih biar tahu saudara ya. Mari kita lihat dulu Esther pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Esther 3 ayat 5 sampai 6. Di sana dikatakan begini saudara. Esther 3 ayat 5 sampai 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka apa? Sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu dia orang Yahudi. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan
Ahasiweros. Ya, cuma gara-gara gila hormat. Kita ini tidak pernah tahu saudara, masalah apa yang ada di depan kita, kita tidak tahu loh. Karena bayangkan, cuma gara-gara gila hormat, satu bangsa akan dimusnahkan loh. Ini kan masalah yang serius. Hanya karena dari seorang pribadi yang kebetulan punya kedudukan dan dekat dengan raja. Saudara, kita nggak tahu loh. Mungkin masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya bagi kita, aduh, tadinya itu hal sepele, tapi kenapa bisa menjadi besar? Ya, dan akhirnya ayat kita lompat ayat yang ke Ester pasal 4 ayat 11 sampai 13. Ester 4 ayat 11 sampai 13. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang dapat tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Waktu Mordekai itu ngomong ke Ester, kasih tahu Ester, ya dia juga orang Yahudi loh. Lalu Ester bilang, kamu tahu kan, orang itu kalau nggak dipanggil menghadap raja, nggak bisa. Ya, apalagi kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, maka yang ada harus mati di penggal kepalanya. Walaupun aku ini istri, tapi sudah 30 hari ini, sudah 1 bulan aku ini nggak dipanggil-panggil. Ya, makanya saya nggak mau jadi istri raja. Mau ketemu suami aja angel ya. Bayangkan loh, kalau dipanggil, nggak dipanggil mati. Lalu dia bilang, kasih tahu sama Mordekai, tidak gampang. Aku harus membujuk raja untuk membatalkan semua maklumat itu. Ya, Ester ini di dalam kebimbangan juga, saudara. Waktu dia sampaikan itu, lalu dikatakan di sana begini. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Lihat saudara, jangan kira apa? Karena engkau ya di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jangan kira karena engkau permaisuri, kalau hal itu memang dilakukan, maka engkau sendiri pun tidak akan luput dari kematian. Karena engkau adalah orang Yahudi. Artinya apa saudara? Mordekai mengingatkan kepada Ester bahwa jangan pikir loh, jangan engkau pernah merasa aman dengan hidup ini. Mungkin ketika engkau punya uang, engkau udah punya pekerjaan yang mapan, dan engkau lupa mendekatkan diri dengan Tuhan. Benar Pak Lukas sekarang mencanangkan doa puasa. Ya, jangan pikir hidupmu akan aman-aman saja. Karena Alkitab berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, ini dengar-dengar Mbak Taylor ini lagi heboh nih ya, konser. Ya, Taylor lagi konser di Singapura. Sampai 9 hari ya, penerbangan ke Singapura dari Jakarta itu enggak ada, hotel semua penuh. Tapi saya dengar ya dia kayaknya akan membuat satu agama baru. Hati-hati saudara, dengan pengajarannya kita tidak boleh bergantung kepada siapapun. Anak-anak jangan bergantung pada orang tua dan jangan bergantung pada Tuhan. Sebab kita punya kekuatan sendiri, kita punya kuasa sendiri atas hidup kita. Jangan bergantung kepada siapapun. Ini pengajaran, ini doktrin, ini salah satu hal yang sangat mendukakan Tuhan. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan sesama manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hati-hati saudara, sekarang setan masuk lewat idola-idola. Ya, jangan mengidolakan sesuatu lebih dari Tuhan. Ya, saya bilang jangan. Apalagi pesan-pesan moral yang disampaikan itu hati-hati loh. Ya, jangan mengandalkan siapapun karena engkau punya kekuatan diri sendiri loh. Alkitab bilang jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, sebab terkutuk orang yang mengandalkan Tuhan. Mordekai berkata kepada Ester, jangan kau pikir karena kau tinggal di istana sebagai ratu dan engkau bebas dari hukuman itu. Jangan berdiam diri loh. Hari-hari ini saudara, tidak ada di antara kita satupun yang harus merasa aman. Kita semua harus mengejar hubungan kita dengan Tuhan. Kita semua harus mengejar perkenanan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan saja kita akan merasa tenang. Amin. Bukan soal jumlah depositmu, bukan soal uangmu yang akan membuat engkau tenang. Tapi mendekat dengan Tuhan itu yang membuat kita tenang. Lalu Mordekai bilang, sampaikan kepada Ester. Lalu Ester ayat 15, dia berkata begini, Ester 4 ayat 15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, ya. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah,
ya untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Ya, kalau terpaksa aku mati, maka biarlah aku mati. Apa yang sedang Esther cari? Dia tahu dia tidak punya kuasa sebagai ratu untuk melawan undang-undang. Dia tahu tidak ada kekuatan apa-apa. Yang dia butuhkan hanyalah perkenanan Tuhan. Dari kitab Esther kita bisa belajar untuk mendapatkan perkenanan, pembalikan keadaan dalam hidup kita. Kita cuma butuh satu hal, yaitu perkenanan Tuhan. Yang Esther gumuli hanya apa? Raja ini mengulurkan tongkat. Ini bicara perkenanan, saudara. Kalau hati raja berkenan, maka apapun yang dia minta pasti akan diberikan. Ya, lalu dia berkata, sampaikan dan umumkan bahwa kita semua harus berpuasa 3 hari 3 malam. Saudara yang belum pernah silakan coba. Saya pernah melakukan puasa 3 hari 3 malam. Waktu itu ada satu orang itu datang kepada saya, ibu-ibu, dia bilang gini, Bu, waktu itu saya belum Bu ya, dia panggil Debbie, ya kenapa? Suamiku mau santet kau. Kenapa? Ya dia tersinggung, dia nggak suka sama kamu. Dan memang suami saya itu dia bilang, itu di kamarnya itu ada paku-paku, gambar orang bentuk kepala. Ya, lalu dia nyalain lilin, kalau dia mau santet orang, dia tinggal tusuk pakai jarum di mata, di mana. Itu terjadi. Saya waktu mendengar hal itu saya ya takut, saudara. Dibilang mau disantet itu takut juga ya. Tapi saya berdoa, ketika saya berdoa, Roh Kudus menggerakkan saya doa puasa 3 hari 3 malam. Maka semua panah-panah api dari si jahat akan aku kembalikan kepada orang itu. Saya bilang, Tuhan tidak usah dikembalikan Tuhan, tapi ampuni aja, proteksi saya. Lalu saya puasa 3 hari 3 malam. Ya, hari yang kedua itu agak berat, saudara. Dan memang 3 hari 3 malam itu keluar bintik-bintik merah seluruh badan ini, saudara. Ya, ternyata itu racun, bagus, saudara ya. Saya puasa, ya hari yang ketiga, hari kedua saya puasa, saya dengar dia kerasukan. Hari yang kedua saya puasa, dia kerasukan. Hari yang ketiga saya puasa, dia panggil saya, saudara. Sebelum saya buka puasa, orang itu panggil saya. Dia bilang begini sama saya akui loh, saya akui imanmu. Kenapa Pak? Saya coba kamu dengan ilmu saya, gak bisa masuk. Malah ilmu itu berbalik menyerang saya. Dan akhirnya dia minta saya doain, waktu saya berdoa buat dia hari itu, dia kerasukan, saudara. Ya lalu kita berdoa, kita lepaskan dia. Dari situ saya melihat memang benar, kuasa doa puasa itu dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara. Ya, Esther tahu akan hal itu. Yang dia butuhkan adalah perkenanan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjamah hati raja. Apapun persoalan yang kau hadapi hari ini, saudara, hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dan melepaskan kita. Enggak ada satu manusia pun, hanya Tuhan yang sanggup. Akhirnya saudara, Esther berpuasa. Tapi saya tertarik, saudara, siapa sebenarnya pribadi Esther ini? Saudara tahu ketika mereka itu dikumpulin untuk menjadi ratu, ya. Di Esther pasal yang kedua, kita lihat bersama ayat 12 sampai 13. Esther 2 ayat 12 sampai 13. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk menghadap Raja Ahasiweros, Esther 2 ayat 12. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebelum menjadi ratu, mereka dirawat dulu selama 12 bulan menurut aturan yang ada semua perempuan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu akan masuk menghadap raja. Dan kalau dia dapat perkenanan raja, segala apa yang dimintanya itu akan diberikan kepadanya. Saudara, ternyata untuk mendapatkan perkenanan raja, seorang wanita yang akan menjadi permaisuri itu dilulurin, diwangi-wangiin selama 1 tahun, 12 bulan. Dipakein 6 bulan itu minyak mur supaya tidak ada bau badan sedikit pun. Karena kalau dia masuk menghadap raja ada bau keringat.
Ini saya bilang bau keringat kok pada ketawa ya. Ya itu raja akan terganggu dan dia tidak akan dapat perkenanan ya. Karena memang bau keringat itu ya enggak enak saudara ya. Tapi ada orang bau keringat dia enggak sadar kalau dia bau keringat. Nah itu yang menakutkan ya. Itu menyiksa sih, menyiksa orang-orang di sekelilingnya ya. Dia bilang enggak saya enggak bau harum kok. Nah gitu saudara, dia diwangi-wangiin sampai aroma tubuhnya itu mengeluarkan wangi minyak mur 12 bulan. 6 bulan dikasih wangi-wangi minyak mur, lalu 6 bulannya rempah-rempah untuk menghadap raja dan mendapatkan perkenanan raja. Arti rohaninya apa saudara? Kalau engkau ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, jangan ada bau yang tidak senang di mata Tuhan. Jangan ada bau dosa di hidup kita yang membuat Tuhan jijik dan muak dalam hidup kita. Kemunafikan. Segala hal-hal yang berbau dosa. Mungkin orang lain tidak lihat. Tapi Tuhan itu maha melihat. Mari kita tinggalkan segala kenajisan, kepahitan, iri hati, kedengkian, ya, homoseksual, lesbian, ya. Kita tahu semua itu menentang hukum-hukum Tuhan. Jangan sampai kita hidup menjadi orang yang berbau busuk di depan Tuhan. Dan bau kita itu najis sehingga Tuhan jijik. Boro-boro kita dapat perkenanan Tuhan. Berhadapan dengan kita saja Tuhan tidak mau. Jangan ada yang menyimpan dosa, perselingkuhan, kepahitan. Buang itu semua. Kita tahu diri kita ini siapa. Cek diri kita. Dan Alkitab berkata, Tuhan menaruh hukum-hukumnya dalam hati manusia. Supaya kita tahu mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Engkau kepahitan sama orang, engkau tahu itu Tuhan tidak suka toh. Ya lepaskan pengampunan. Tuhan dalam nama Yesus, aku ini jengkel sama dia itu Tuhan. Jengkel. Tapi karena firman-Mu berkata aku tidak boleh jengkel. Dalam nama Yesus, aku ampuni dia Tuhan, aku lepaskan. Itu bukan untuk kebaikan orang itu aja saudara. Tapi untuk kebaikan kita supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Ya, jangan ada iri, dengki, jangan ada dosa-dosa. Keterikatan, lihat film porno. Ya, orang tidak tahu. Tapi apakah Tuhan lihat apa tidak? Anak-anak muda, ya lepaskan dirimu dari segala dosa. Agar engkau berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya kita berdoa saudara. Perselingkuhan suami-suami istrimu tidak lihat engkau di luar. Ya tetapi mata Tuhan melihat. Itu artinya 1 tahun. Dia harus dipakein rempah-rempah. Agar dia menghadap raja. Raja mengulurkan tongkat. Baru dia dapat perkenanan. Akhirnya Esther puasa. 3 hari 3 malam Esther berpuasa saudara. Lalu apa yang terjadi? Ya lihat ketika Tuhan bekerja. Saudara tahu, pada waktu itu kalau kita lihat ya, dikatakan Esther 5 ayat yang pertama, pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu. Setelah dia puasa 3 hari, dia pakai baju ratu. Tadinya pakai kain kabung. Kain kabung itu warna putih, tanda orang merendahkan diri. Dia ganti baju, pakai baju ratu, pakaian ratu untuk menghadap raja. Berdirilah Esther di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana itu. Ini adalah saat yang sangat mendebarkan. Apakah Esther memperoleh perkenanan raja? Atau sebaliknya dia dihukum mati. Karena sudah melanggar undang-undang untuk menghadap tanpa dipanggil. Tidak gampang saudara. Akan nyawa menjadi taruhan untuk mendapatkan perkenanan raja. 2 saja, kalau engkau memilih perkenanan Tuhan, engkau hidup dan mengalami kemuliaan. Tapi kalau engkau memilih hidup dalam dosa, maka kematian ya akan. Makanya bertobat yuk, mari kita suruh sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ketika Esther berdiri dikatakan, ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan. Kalau raja sudah mengulurkan tongkat, apapun yang diminta harus dikasih saudara. Dia bilang setengah kerajaan pun akan aku berikan. Jawab Esther. Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang akan aku adakan ya bagi raja. Maka titah raja, hari ini cepat suruh Haman panggil. Kita akan makan di perjamuan yang Esther akan berikan.
Ester bikin perjamuan. Singkat cerita saudara, lagi minum anggur dan makan, raja tanya kepada Ester, apa yang engkau mau? Kasih tahu apa yang engkau mau, maka aku akan menuruti. Ester nggak terburu-buru. Dia bilang, kalau memang raja mau ya mendengarkan permohonan hamba ini, maka biarlah hamba mendapatkan kasih di mata raja. Besok datang lagi ke perjamuan yang akan aku adakan. Raja dan Haman harus datang ke perjamuan itu. Belum langsung dia minta saudara. 2 kali dia suruh raja datang. Raja bilang, oke, baik, besok aku akan datang. Lihat Tuhan bekerja. Ketika raja pulang, kita lihat Ester pasal 6 ayat yang pertama. Ester pasal 6 ayat yang pertama. Tuhan bekerja. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda untuk membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, berikhtiar untuk membunuh Raja Ahasiweros. Ketika Tuhan bekerja, hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Malam itu raja tidak bisa tidur. Tiba-tiba gelisah. Siapa yang bekerja saudara? Tuhan. Karena raja nggak bisa tidur, gelisah, raja iseng. Dia panggil ajudannya, sini. Kamu ambil itu catatan sejarah istana ya. Tolong baca-bacain dong buat aku. Ini sejarah yang sudah terlupa loh. Lalu dibacalah. Pada satu saat ada 2 orang penjaga pintu yang berikhtiar membunuh raja. Kejadian itu terjadi pada tanggal sekian-sekian. Tetapi seorang yang bernama Mordekai menyelamatkan raja dari maksud pembunuhan itu. Cara Tuhan itu kita nggak pernah bisa pikir saudara, amin. Ini kisah yang sudah lama dan tidak pernah diingat. Tapi waktu Tuhan bekerja karena kita mendapatkan perkenanannya. Loh, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apa yang tidak masuk akal, apa yang tidak terpikir, dan itu terjadi karena Ester berdoa puasa. Amin saudara. Waktu dibacakan raja kaget, loh kan raja tidak tahu kalau Haman ini benci kepada Mordekai karena Mordekai tidak mau hormat kepada dia. Raja kan tidak tahu kisah itu sampai akhirnya mau dibunuh nih bangsa Yahudi. Raja tidak pernah tahu, tapi Tuhan kalau bekerja, dia bongkar sampai ke bawah-bawah, sampai ke hal-hal yang tidak kita pahami dengan logika. Tuhan sanggup turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berkenan di hatinya. Amin saudara. Loh tiba-tiba saja loh. Lalu terbuka, lalu raja bilang, loh ada toh orang yang bernama Mordekai itu. Saudara tahu pada hari itu Haman sudah menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai, 50 hasta tingginya. Tapi Tuhan membalikan keadaan. Dikatakan begini saudara, ayat berikutnya, maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran seperti apakah yang harus kita anugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu. Loh raja teringat, ternyata aku belum pernah kasih penghormatan loh sama dia. Makanya saya bilang, gak usah cari muka. Waktu Tuhan tahu kita ini pantas dan layak untuk mendapatkannya, cara yang ajaib akan Tuhan bukakan saudara, amin. Amin saudara. Dan kalau Tuhan yang bukan, tidak ada yang bisa tutup. Mari kita sibuk cari muka sama Tuhan, amin, daripada sama manusia. Waktu saudara tidak disangka-sangka, loh saya mau tanya, Mordekai lakukan apa coba? Dia bahkan tidak dapat kesempatan ketemu raja. Dia berdoa puasa bersama-sama dengan orang Yahudi yang lain karena mereka dalam tekanan. Karena itu saudara, saya melihat di sini ternyata tekanan itu sering kali membawa kita menemukan hal-hal besar yang sedang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Wow. Haman boleh mereka-rekakan kejahatan dalam hatinya. Haman, baru ini habis ini mati kau, mati usahamu, mati semua yang kau buat, mati pekerjaanmu. Ya, Tuhan bilang sorry ya. Kalau aku yang bekerja, sorry ya. Maka Tuhan sanggup membalikan keadaan. Saudara tahu tiang gantungan yang disediakan Haman untuk Mordekai, terakhir dipakai gantung siapa? Haman yang naik di tiang gantungan itu. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat buat kita. Tapi waktu engkau mendapat perkenanan Tuhan,
segala kemuliaan Tuhan bisa balikan keadaan. Harusnya Haman yang mati, jadi harusnya Mordekai yang mati, jadi Haman. Lalu raja bilang begini, apa yang harus kita berikan kepada Mordekai? Kehormatan apa? Ternyata dia ini pernah berjasa. Mungkin jasa itu ditutupi selama ini. Ya, tapi waktu Tuhan yang membuka, jangan takut saudara. Mungkin hari ini usahamu gak dihargai manusia. Mungkin hari ini apa yang sudah engkau perbuat tidak pernah dihargai oleh siapapun juga. Tetap lakukan yang terbaik dan lakukan untuk Tuhan. Kalau sudah tiba saatnya, maka Tuhan yang akan promosikan. Dikatakan begini, kehormatan dan kebesaran apa yang harus dianugerahkan kepada Mordekai? Sebab segala perkara itu, jawab para biduanda, raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun raja. Kasihan Mordekai itu, dia tidak dikasih apa-apa waktu itu. Raja kaget, oh dia tidak dapat apa-apa. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya. Haman yang ditanyai, raja ini tidak ngerti apa-apa soal Haman ini kepahitan sama Mordekai kan. Raja tanya sama Haman begini. Raja bilang begini ketika Haman masuk, apa yang harus kita lakukan kepada orang yang berjasa kepada raja? Ya, apa yang harus raja berikan? Ya, apakah kita harus, dia bilang begini, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, siapa lagi yang raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Dia GR. Raja tanya begini, habis ini pasti aku dapat sesuatu. Ya, itulah orang saudara. Ya, kalau hatinya penuh kebusukan, iri, dengki, gila hormat, gila jabatan. Lalu apa yang dia dapat saudara? Dia pikir dia yang akan dikasih itu. Pasti raja tanya buat aku. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Kurang ajar enggak? Dia itu mau menyamakan diri, dia pikir buat dia toh. Dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ternyata semua yang dia sebutkan itu untuk Mordekai. Dia sudah menyebutkan yang terbaik karena dia pikir itu untuk, kasihan deh lu. Jangan GR, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Amin. Berkat itu tidak bisa tertukar. Bagian kita hari ini, mari jaga hidup kita, mari jaga langkah kita, supaya kita selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Ya, iya dipikir sama bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak itu menuntut, aku ini stres loh, kerja cari uang tapi kau masih keluar rumah. Masih lumayan dapat penghiburan. Nah, ibu-ibu yang di rumah terus ini, yang menghadapi anak, yang menghadapi ini tuh stres. Jadi bapak-bapak, sesekali aja istrimu keluar. Amin. Ya, walaupun nggak usah pergi makan, nggak usah, kalau kau pelit, dia kebangetan. Ya, bertobat ya bapak-bapak. Ajak aja dia jalan naik motor gitu ya. Saya dulu saudara kalau udah stres di rumah, ya suami mau pergi kemana saya? Naik, mau isi bensin, ikut saya cuma isi bensin. Ya, tapi karena kadang dia kasihan mampir makan bakso, yuk, lebih senang lagi tuh, hormon bahagia naik. Amin bapak-bapak. Kalau kamu lihat rumah tanggamu diberkati, ya istrimu harus punya cukup kebahagiaan. Ya, bukan cuma kau saja. Jadi kita, yang kedua saudara, selain kita ketemu orang, melihat udara luar, loh sekarang saudara di Jepang, di negara-negara besar, penyembuhan penyakit terutama cancer itu nggak lewat medical lagi, nggak pakai obat-obat, mereka disuruh pergi ke hutan, jalan kaki, nggak pakai sandal, pegang pohon, karena bumi ini punya ya magnetik, ya elektromagnetik, kelistrikan yang itu kalau dia mengalir dalam tubuh manusia sebenarnya bikin kita sehat. Tapi manusia sekarang udah pakai sepatu, nggak pernah lagi kena, nggak pernah injak. Nah itu makin sombong, udah nggak pernah injak tanah, nggak pernah injak bumi. Ya, nah itu sekarang di Jepang orang sakit disuruh ke hutan, pegang pohon, injak, nggak pakai sepatu, injak tanah. Ya, itu kita juga harus mulai banyak. Jadi tanpa disadari kebiasaan hidup manusia sekarang itu membuat manusia itu makin stres. Yang berikutnya olahraga. Ternyata kalau kita olahraga itu meningkatkan hormon kebahagiaan saudara. Ya, dopamin, ya itu meningkat kalau kita lari, ya, membakar. Itu ada kardio, pembakaran, ya, atau lakukan olahraga apapun. Ya, kalau saudara stres, jenuh, lari-lari lah saudara, lari dari kenyataan, toh.
Ini paling cepat lah dari kenyataan itu bikin bahagia juga. Ya jadi lari saudara, walaupun cuma keliling rumah, jalan pagi, kena matahari, itu juga meningkatkan hormon kebahagiaan. Nah kita ini kan udah jarang-jarang kena matahari toh, karena sudah ada moral matahari. Jadi udah jarang kena matahari, perlu kena matahari pagi-pagi ya, supaya hormon kebahagiaan itu naik. Saya kemarin latihan tinju saudara, ya. Jadi sebenarnya sih saya tidak berniat ikut tinju, tapi ini Pak Andre ini dia ternyata juga pendeta, dia mantan petinju internasional kan, ya. Jadi dia ajak saya, ya itu anak-anak ditertibkan dulu supaya kita punya hormon stres tidak naik ya. Supaya ada hormon kebahagiaan ya. Jadi saudara, waktu dia bilang, Bu ayo ibu tinju Bu di tempat saya Bu ya. Aduh, dalam hati saya kok ngapain tinju gitu ya, saya abaikan saja. Ayolah Bu, dia datang ke rumah bawain saya kue, menyogok supaya saya ini ikut tinju di tempatnya dia. Saya nggak mau juga. Akhirnya saya pergi pelayanan kemarin ke Surabaya, ke Solo. Tiba-tiba saya pulang di rumah, kenapa ada sarung tinju 5? Saya tanya sama orang rumah, ini dari mana? Dari Pak Andre. Astagfirullah, kenapa dia sudah kirim sarung tinju begini kita? Ya kalau udah dikirim kan tidak enak ya saudara ya. Pintar juga dia. Akhirnya suami saya bilang, ya ayolah. Jadi karena dia kasih sarung tinju itu, kita pulang-pulang pelayanan, suami saya pakai sarung tinju, saya juga pakai. Kita berdua tuh bertinju di rumah. Ya di syuting sama anak saya. Ya saya pikir enak juga ya bertinju, ternyata bisa melampiaskan perasaan. Ya, tapi jangan dipakai di rumah kalau berantem suami istri, bahaya ya, karena ternyata sarung tinju itu sakit loh kalau kena. Akhirnya kita pergilah ke tempatnya dia kemarin tinju saudara, ya wah. Latihan dulu, ibu pukul ya, kanan kiri kenceng Bu, kenceng. Terus anak saya ikut pulang, dia bilang, ih Mam, bagus juga ya melampiaskan emosi loh. Kata anak saya, melampiaskan stres. Terus saya bilang gini, emang lu stres? Emang anak muda stres? Ya Mam, itu jangan pikir kita anak muda gak stres loh. Kamu stres apa? Pergi kuliah bangun pagi tiap hari, ya rasanya bosan, stres, jenuh. Aku juga itu nyetir ke kampus 45 menit. Mami pikir itu gak bosan? Oh, tapi tadi aku tinju itu mau tak lampiaskan. Ih bener juga ya bapak-bapak. Tapi jangan tinju orang. Kenapa orang bisa tinju orang? Itu bagian dari melampiaskan perasaan, melampiaskan hormon stres. Ya ternyata enak juga ya. Jadi saya, ya juga olahraga itu sangat baik untuk meningkatkan hormon bahagia. Kenapa orang nggak olahraga itu gampang sakit, gampang stres? Karena ternyata kau nggak punya hormon bahagia. Ini secara kesehatan dulu ya. Jadi tolong tingkatkan, ketemu keluarga, ketemu orang lain. Kalau saudara stres, ajaklah anak istrimu dengan orang tercinta pergi ke mall. Biar cuma makan apa gitu di luar. Yang penting itu kebersamaannya ya, penting saudara, karena hari-hari ini stres itu meningkat. Tiba-tiba orang bunuh diri, tiba-tiba orang bunuh orang. Nah, itu akibat dari kekurangnya hormon bahagia. Orang kalau bahagia mana mungkin dia bunuh orang, betul nggak? Ah itu anak itu bilang iya betul ya, terima kasih adik ya. Orang kalau bahagia nggak mungkin bunuh orang. Kenapa orang bunuh orang? Karena tidak bahagia, ada rasa tidak puas. Nah waktu kita nggak puas dan kita tidak bahagia, maka kita ini jenuh, bosan. Nah sekarang dari firman Tuhan, karena Alkitab itu berkata kita diciptakan tubuh, jiwa, roh. Sebaliknya kalau kita cuma dengan cara-cara tadi olahraga ya ini mungkin itu hanya di dalam tubuh. Tapi bahagia yang sesungguhnya itu datang dari jiwa. Bagaimana jiwa dan tubuh bisa bahagia kalau roh kita ini kuat? Nah orang kalau cuma bahagia karena olahraga, nah itu dibilang pura-pura bahagia. Karena sesungguhnya roh dan jiwanya tertekan saudara. Nah kita mau belajar dari firman Tuhan, dikatakan di sana Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Coba kita baca bersama Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dia menambah kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah ini saudara, ciri-ciri orang yang tadi jangan ini dulu. Ciri-ciri orang yang kekurangan hormon bahagia, yang jenuh, yang bosan, itu mereka itu lelah ya dan tidak punya semangat, tidak berdaya ya, apalagi udah jenuh ditambah lagi dengan persoalan dan beban kehidupan yang berat ya. Tetapi ayat ini berkata Tuhan itu memberi kekuatan ya kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kenapa kita perlu dekat Tuhan? Karena hidup ini melelahkan. Hidup ini melelahkan nggak saudara? Melelahkan loh. Mau saudara pendeta, mau saudara dekat dengan Tuhan, apapun, hidup ini melelahkan. Kita pengkhotbah berkata, ya,
Salomo menulis, aku melihat segala yang dilakukan manusia di bawah matahari ini, mereka bekerja dari pagi sampai malam cari uang, itu hanya melelahkan diri. Dan Tuhan ya menciptakan manusia ini di bawah matahari dikatakan untuk melelahkan diri saja. Lelah saudara hidup ini. Bangun pagi, kita ada dalam sebuah rutinitas kerja, belum lagi ada masalah. Ya, seringkali kita merasa lelah nggak saudara? Lelah. Tidak dipungkiri, mau pendeta pun saya kadang sudah baru pulang dari luar kota, capek sekali. Yang suami saya bilang, saya ayo syuting loh, mesbah doa. Capek nggak? Capek. Kadang jenuh nggak? Jenuh. Kadang bosan nggak? Bosan. Lelah nggak? Lelah. Tapi setiap kali kelelahan itu datang, saya bilang, Tuhan, Engkau kekuatanku. Saya mau melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan yang terbaik buat hidupku. Siapa yang bisa memulihkan kita? Yang pertama diri kita sendiri ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena hidup ini melelahkan. Hidup ini capek. Sudah capek, kau jauh dari Tuhan makin stres. Kita ini percaya Tuhan bukan supaya kita tidak ada masalah. Kita ini ikut Tuhan bukan supaya hidup kita ini lebih ringan. Enggak, masalah tetap ada. Ini loh kesalahannya orang Kristen. Karena seringkali dengar pendeta khotbah, pendeta juga banyak sesat. Kau ikut Tuhan supaya tidak ada masalah. Kau ikut Tuhan ada pencobaan. Siapa bilang? Kita hidup di dunia yang sudah rusak. Bumi ini tempatnya pencobaan. Mau kau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau kau tidak sungguh-sungguh, sama-sama ada masalah. Tapi bedanya apa? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, waktu masalah datang, dia dapat berkata, Tuhan adalah sumber kekuatanku. Itu bedanya. Ya, orang kalau hidup tak kenal Tuhan, saudara, stres. Ya, kau coba pikul sendiri persoalanmu, tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan enak. Jenuh datang, bosan datang, masalah datang, kau tidak berdaya, cuma datang sama Tuhan aja, duduk doa, nyanyi puji-pujian, sembuh sudah. Amin. Saya sering kali mengalami di saat kelelahan, kecapean, ya, mau syuting lagi harus melakukan hal-hal yang rutinitas seperti biasa. Kalau sudah begitu kadang saya nyanyi saudara. Itu untuk menguatkan diri saya sendiri. Saya memuji Tuhan. Bayangkan udah capek, aduh Tuhan capek, tidak boleh bersungut, tidak boleh. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita itu kan sumber berkat bagi kita, amin. Kita harus mengerjakannya dengan hati yang tulus. Nah ketika jenuh datang, bosan datang, jangan lari. Bangun imanmu, kuatkan dirimu. Ketika saya lelah, saya capek, saya berusaha nyanyi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Langsung kuat rohnya saudara. Apalagi ketika kita nyanyi hadirat Tuhan turun, kita nangis. Ya, orang perlu melampiaskan emosinya. Ya, makanya perlu nangis. Ada di sini yang sudah 1 bulan tidak nangis? Banyak ini orang-orang yang nangis, mukamu pasti tertekan. Perlu nangis. Nangis bukan karena ada masalah. Waktu kau duduk di kaki Tuhan dan kau berkata, Tuhan engkau baik, teteskan air mata, itu cukup. Itu meningkatkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Ayat ini berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin. Saudara sudah mengalami belum ayat ini? Kalau belum, berarti engkau belum datang kepada Tuhan. Saya sangat mengalami ayat ini. Ketika saya tertekan, ketika saya bermasalah, ketika saya ini letih lesu, rasanya tidak ada kekuatan, jenuh, lelah, datang sama Tuhan. Kau baru nyanyi saja, Tuhan memberikan engkau kekuatan. Dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah hari-hari ini banyak anak-anak muda, masih muda, udah gampang lelah, gampang lesu. Mereka semua tersandung jatuh. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal Allah yang adalah sumber kekuatan. Tetapi dikatakan ayat yang berikutnya 31, tetapi orang-orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin saudara. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan,
Ya, kalau kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, dikatakan kita ini berjalan tapi tidak menjadi lelah. Kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Seperti Raja Wali. Kenapa dipakai perumpamaan Raja Wali? Raja Wali itu semakin ada badai, dia semakin menikmati karena dia memakai kekuatan badai itu untuk membawa dia naik lebih tinggi. Amin. Ya, itu gambaran orang Kristen. Ketika ada badai dalam hidupmu, pakailah badai itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita naik level iman lebih tinggi. Ya, mari kita seperti burung Raja Wali, menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Amin. Kita perlu kekuatan baru dari Tuhan setiap hari, karena hari-hari hidup ini melelahkan. Ya, orang yang punya banyak duit aja sekarang banyak yang lelah kok. Ya, dengan keadaan seperti ini, banyak ketakutan. Yang punya banyak duit aja lelah, apalagi yang nggak ada duit. Semakin ya, betul saudara. Ya, kita perlu cari duit karena hidup ini butuh duit. Ya, uang itu tidak dibawa mati. Memang uang itu dipakai selagi kita, kalau udah mati nggak butuh uang. Ya, kita harus bekerja, cari uang. Karena orang yang tidak bekerja, Alkitab bilang tidak boleh makan. Ya, waktu bekerja itu kan tidak mudah. Ya, tidak gampang. Kadang lelah, kadang bosan, kadang lemah. Tapi melekatlah dengan Tuhan, karena Tuhan berjanji akan memberi kekuatan yang baru. Ya, memberi kekuatan baru. Kita perlu uang, tapi bukan segala-galanya waktu kita habiskan untuk uang. Ya, bekerja harus, cari duit harus. Untuk apa? Menata masa tua. Karena orang juga kalau nggak punya duit susah, saudara. Ya, orang nggak punya duit itu bikin masalah. Ya, bayar. Ya, dan kita kadang nggak punya duit bukan karena nasib loh. Ya, karena malas. Banyak orang malas. Sebenarnya kalau mau kerja bisa kok, semua bisa jadi duit. Ya, saya bilang sama anak-anak saya, mami ini misalnya nggak jadi hamba Tuhan pun, mami pasti akan hidup. Apapun saya lakukan, saudara. Saya nggak pernah malu. Ya. Saya dengan suami dulu jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam. Cuma pakai gerobak. Ya, daripada saya minta-minta. Semua saya lakukan. Saya pernah jualan sambal, pernah jualan kue, ya, semua sudah saya lakukan. Dan orang yang rajin itu pasti diberkati Tuhan. Setiap ada perkara kecil, Tuhan akan beri perkara yang besar. Ketika engkau lelah, datang sama Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Kekuatan baru kita bukan datang dari vitamin. Ya, kekuatan baru kita datang dari Tuhan. Ketika rohmu kuat, jiwamu sehat. Waktu jiwa sehat, tubuh juga ikut sehat. Ya, kalau cuma olahraga kok menambah hormon kebahagiaan, itu kan sesuatu yang tidak kekal. Itu yang datang dari luar, oke juga. Tapi kita membutuhkan sesuatu yang datang dari dalam. Yang dari dalam itu kekal. Hati yang gembira, obat yang manjur. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang, jadi osteoporosis. Biar kau minum susu anlin tiap hari berapa galon, ya. Kalau semangatmu patah, kalau jiwamu lelah dan engkau nggak dekat dengan Tuhan, ya, maka makin kroposlah tulang. Ya, mari saudara, dikatakan di sini bahwa Tuhan itu menambah semangat, memberikan kita kekuatan yang baru. Coba lanjut ayatnya yang tadi. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, dikatakan terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatan di hidup kita. Katakan amin. Jemaat Bogor tolong agak semangat, saya ini sudah keringetan loh. Saudara bilang amin aja kayaknya berat ya. Amin saudara. Ya, kita berlari. Orang-orang bertanya, Bu Debbie itu bisa kuat dalam hidup ini bagaimana? Saya menghadapi terpaan badai hidup yang begitu keras. Tapi saya mau bilang, saya tidak menjadi lelah, saya tidak menjadi lesu, karena Tuhan adalah kekuatanku. Dia memberikan semangat yang baru. Hidup ini yang diperlukan adalah semangat, saudara. Kalau udah nggak semangat ya sudah. Orang yang kehilangan semangat mau ngapain? Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kalau udah kehilangan semangat, ya bayangkan ya, kita ini sebenarnya tahu juga rahasia untuk mendapatkan berat badan ideal. Semua tahu toh? Tahu. Pertama, jaga mulut, jamu. Ya, jangan makan yang berlebihan. Kedua, geraklah olahraga. Kita semua tahu. Bahkan ada yang di rumah sudah punya alat gym komplit. Tahu. Tapi tidak punya
Semangat. Makanya kita harus memompa diri kita sendiri. Saya sama suami itu saling menyemangati. Kita kalau di tempat tidur gini, gimana ya mau turun badan ya? Terus kita berdua lihat-lihat gini, sebenarnya kita tahu loh. Kita ini tahu, ya, itu ada treadmill, dipakailah. Ya, sekarang mulai menyemangati diri. Ya, suami saya pagi udah semangat, ngomong sama dirinya sendiri. Semangat. Sekarang saya dilarang masak. Ya, udah kamu udah usah masak ya. Soalnya kalau sudah masak, pagi-pagi di meja udah ada makanan, tergoda. Ya deh, saya enggak masak, walaupun saya hobi masak. Ya, nahan diri. Jadi makanya nanti siang aja, nanti olahraga treadmill. Ya lumayan turun pelan-pelan, ini sudah mulai 2-3 kilo, terus menyusut pelan-pelan. Ya karena kalau nggak begitu kita ini diundang kemana-mana dikasih makan banyak, saudara. Dan kita kalau diundang ke kota mana, Bu, saya mau ajak ibu yang the best di kota ini. Nah, gimana itu? Semua dikasih yang the best. Lah hamba Tuhan kalau nggak berhikmat, kita ini dibunuh sama jemaat. Dibunuhnya pelan-pelan. Apa dikasih makan? Ini habis ini lagi makan ya Pak di sana ya. Pak Adi sudah siap-siap lagi nih. Ya, tapi kita kan harus berhikmat. Makanya kita kesini nggak makan apa-apa dulu pagi. Ya sampai siang. Enggak, bukan. Jangan ketawain saya. Loh ini ya, saudara, sarapan terbaik itu adalah tidak. Benar, sarapan terbaik itu tidak sarapan. Karena waktu kita bangun pagi itu gula darah kita lagi tinggi. Sampai jam 8 pagi tubuh lagi memproduksi gula darah. Kalau kau tambah nasi, tambah minum manis, maka makin naik itu gula darahmu. Tahan sampai minimal jam 10, jam 11. Itu terbaik. Sekarang orang-orang sembuh dari sakit karena mereka berpuasa. Ternyata memang puasa itu baik. Makanya Pak Konrad itu sekarang intermittennya 24 jam. Dia makan sekali tok. Ya, kuat ya. Memang cuma itu aja. Karena waktu perut kosong tubuh ini memakan semua penyakit. Bahkan banyak orang sembuh dari kanker karena waktu dia puasa, ya tubuhnya lapar, dia cari apa yang bisa dimakan. Dia makan sel kanker untuk dirubah menjadi energi, saudara. Tapi kita harus belajar. Kalau nggak ada semangat, nggak bisa. Dari dalam semangat itu. Ya, dan Alkitab ini berkata Tuhan memberikan kita ya kekuatan yang baru. Ya, coba lagi ayat yang tadi dikatakan. Ya, kita ini berjalan, dia memberi kita semangat yang baru. Ya, kita terbang tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, karena mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan di hidup kita. Daud berkata begini, saudara, di dalam Mazmur, Daud menulis begini. Kita lihat bersama. Ketika Daud itu mengalami hal-hal yang menyakitkan, menjenuhkan, dia di dalam keadaan yang tertekan, ya, Mazmur 43 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Daud berkata begini, saudara. Waktu dia mengalami sesuatu yang tidak enak dalam dirinya, dia mencari Tuhan. Dia berkata sama Tuhan begini, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Daud itu orang yang sangat mencintai kediamannya Tuhan, hadirat Tuhan. Ada yang berikutnya, dia berkata begini, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Ini saudara, hormon bahagia itu. Hormon bahagianya Daud naik kalau dia ketemu Tuhan. Tuhan adalah sukacita dan kegembiraanku, dan aku bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Ayat berikutnya dia bilang begini, baca 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Lalu berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Waktu kita ini tertekan, kita ini jenuh, kita ini bosan, katakan kepada jiwamu sendiri, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Perintahkan kepada jiwamu, bilang apa? Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan, rasa tertekan dalam diri kita adalah cari Tuhan. Dia sumber sukacita, dia sumber kebahagiaan. Yang kedua, bersyukur lagi kepada Tuhan. Jadi yang akan membuat jiwa kita ini tenang, yang akan membuat jiwa kita ini kuat, waktu kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu yang engkau yang datang hari ini, ada nggak sesuatu yang perlu kau syukuri? Ada? Banyak? Banyak. Lalu kenapa kita tidak bersyukur?
Bersyukur itu adalah obat penawar racun dari kejenuhan dan kelelahan. Waktu engkau mulai lelah, aduh hidup kok gini-gini terus ya, aduh kok gini, kau bilang, Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku bersyukur buat hidupku hari ini, karena aku masih hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Apa yang harus kita syukuri di hidup ini? Satu hal yang terbesar yang harus kita syukuri di hidup ini adalah kita masih hidup. Ada yang sudah pengen mati? Biar kita doakan rame-rame. Ya, seberat-beratnya hidup kita, kita masih pengen hidup loh. Nggak ada orang pengen mati kan? Jadi hal apa yang terbesar yang kita harus syukuri dari hidup kita adalah hidup itu sendiri. Tuhan, mungkin hari ini hidupku berat, tapi aku memilih untuk bersyukur kepadamu atas hidupku. Lalu mulai, aku syukuri istriku Tuhan, aku syukuri suamiku Tuhan, syukuri anak-anakku Tuhan. Jadi seburuk apapun suamimu, waktu kau syukuri, ada berkat yang turun. Sepelit apapun suamimu, ibu-ibu, waktu kau syukuri suamimu, ada berkat yang turun. Tidak usah angkat tangan, ibu-ibu. Ya, yang suaminya pelit bertobat. Bapak-bapak, syukuri istrimu, amin. Secerewet-cerewetnya istrimu, ketika kau syukuri, maka ada berkat. Istri itu juga cerewet kan untuk kebaikan suami, dong. Oh, tetap istri menang. Ya, tetap istri menang, saudara. Karena iya, pasti itu untuk kebaikan kita. Ya, nggak ada lah istri itu ya gila, kecuali istri gila. Ya itu perlu disuruh konseling itu. Kita bersyukur yuk, syukuri anak-anakmu, karena ya Tuhan, memang anakku ini kepala batu setengah mati, tapi aku syukuri karena Tuhan memberi dia di hidupku, berarti ada rencana Tuhan atas hidupnya. Kita bersyukur itu akan membuat jiwa kita ini ya dikuatkan, dan kita tidak mudah jenuh, tidak mudah lelah, tidak mudah ya tertekan dengan apa yang ada di hidup kita hari ini. Mari Bapak Ibu, setelah kita cari Tuhan, lalu kita belajar bersyukur, ya jiwa dan roh kita dipulihkan, baru kita lakukan hal-hal tadi. Ya, ayo olahraga, ayo kita ketemu dengan teman yang seiman, ya supaya hidup ini juga ya ada. Makanya ada kelompok sel kan di sini ada ya. Tiap hari apa itu? Ya, belum ada. Oh, harus dibentuk ini ya. Jadi itu juga menambah kita punya kegairahan. Ya, kalau ketemu sama-sama ngobrol bapak-bapak itu apalagi. Bapak-bapak itu kelihatannya diam, tapi kalau udah ketemu channel yang tepat, ketemu orang yang satu frekuensi, suami sini diam. Tapi kalau ketemu orang satu frekuensi nggak bisa diam. Malah kita ngerem-ngerem. Ya, karena nggak bisa berhenti ngomong. Sebenarnya bapak-bapak itu kalau ngomong, ya ngomong juga, tapi selama ini terpendam. Ya, apalagi kalau ketemu istri, lalu sudah mati rasa, kita jenuh dengan pernikahan, jangan loh saudara. Ya, suami istri harus ngomong. Jangan ketika engkau merasa jenuh, engkau mengurung diri. Ya, saya ketemu suami istri, dia bilang, Ibu Dewi sering khotbah suami istri berantem. Kami ini ibu sudah nikah 26 tahun, tidak pernah berantem. Oh, luar biasa ya. Iya, karena kami nggak pernah ngomong. Ya memang iya, karena nggak pernah ngomong, sudah mati rasa, ya nggak pernah berantem sih. Tapi pahit di sini. Jangan ya Bapak Ibu, kita ini harus sama-sama saling membangun. Yang pertama rohani kita, jiwa kita, setelah itu baru kita melakukan hal-hal yang secara tubuh tadi, olahraga, pelihara hewan, itu juga bisa meningkatkan hormon bahagia. Ya, dogi, siapa yang ada dogi di rumah, itu meningkatkan hormon bahagia ya. Tapi jangan bilang dogiku lebih mengerti daripada suamiku, wah itu salah. Nanti bisa diracun itu dogi sama suamimu, atau dogiku lebih mengerti dari istriku, bu, ini bahaya. Pernah lu ada orang konseling sama saya, istri, bu saya mau kasih racun doginya suami saya. Kenapa? Suamiku itu lebih sayang sama doginya daripada saya. Dia pulang kerja, bu, ke kandang dogi dulu, baru masuk rumah. Ya, saya bilang, ibu jangan diracun. Ya lama-lama kan saya cemburu sama itu dogi. Terus saya bilang, ibu begini saja, coba ibu lihat ya apa yang menarik dari dogi itu, bu. Kalau suamimu pulang ke kandang dogi, apa yang dogi lakukan? Ibu tiru. Ya, itu dogi saudara. Saya ini punya dogi ya. Saya pergi keluar kota nih 3 hari. Ya, kita pulang nih, pintu belum dibuka. Dia di dalam sudah lompat-lompat, teriak-teriak. Kadang saya iseng, saya bilang, suami kau masuk dulu, saya tutupin dari dalam. Ya, suami saya masuk, pintu ditutup. Wah, dogi saya suruh bukain pintunya. Pengen ketemu. Ya, begitu dibuka dia lompat saudara. Ya, dia ciumi saya. Saya bilang, ibu itu bu, kau lihat dogi.
Daripada kau racun itu grogi, mending kau belajar dari grogi. Ya, itu suamimu datang grogi itu lompat diciumi suamimu. Nah makanya kalau suami datang, ibu juga begitu. Amin ibu-ibu. Berlakulah seperti ya karena pelihara hewan, pelihara tanaman itu juga ternyata meningkatkan hormon bahagia. Makanya saya di rumah itu hewan ada, tanaman ada, semua ada. Tiap pagi saya kasih makan burung liar. Saya taruh aja beras, datang 50 ekor saudara. Dari burung kecil sampai yang burung gede-gede. Ya, pagi-pagi saya syuting, dengerin mereka udah kayak di hutan. Ya, dengerin mereka, cuman kasih beras ya, kasih jagung, ya datang saudara. Itu bikin bahagia. Kadang bahagia itu sederhana, men. Ya nggak perlu hal-hal yang terlalu besar. Kalau kita sudah menemukan kebahagiaan dalam diri kita, maka semua itu saudara berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Apalagi kita melakukan aktivitas yang setiap hari begitu, ya, dan lama-lama kita ini bisa merasa jenuh, merasa bosan, lalu jiwa kita mulai tertekan. Nah, saya belajar tentang apa sih itu jenuh itu, saudara. Ternyata beberapa ahli ya psikologi melakukan sebuah penelitian dan mereka menemukan bahwa manusia itu bisa jenuh karena yang pertama adanya rasa tidak puas, dan yang kedua kurangnya hormon bahagia yang diproduksi dalam tubuh. Jadi ternyata tubuh kita ini bisa memproduksi hormon bahagia. Tuhan itu baik, amin. Karena bayangkan kalau tubuh ini nggak memproduksi hormon bahagia, ya saya yakin udah banyak yang stres. Semua pasti gila kali jalan lari di jalan. Tapi karena Tuhan baik, Dia itu memberi kepada manusia itu yang namanya hormon bahagia, saudara. Nah, hormon-hormon bahagia itu adalah salah satu ya zat kimia yang bekerja dan dihasilkan di otak ya manusia. Ya, dan saudara bisa belajar lebih jauh kalau saudara pengen belajar tentang hormon bahagia itu apa. Ada yang namanya dopamin, serotonin, endorfin, dan itu zat-zat banyak terdapat di dalam ya kayak narkoba, obat yang biasa di morfin ya. Kenapa orang itu kalau pakai morfin rasanya tenang? Ya, orang itu kalau disuntik narkoba itu rasanya melayang. Dia lupa masalahnya, ya dia lupa utangnya, ya, lupa istri kalau yang stres dengan istri, yang jenuh dengan istri, ya. Orang mencoba melarikan diri karena memang ya zat-zat itu bisa menghasilkan hal-hal yang bisa membuat manusia itu rasanya happy, tetapi itu semua kan tipuan, saudara. Ya, nah Tuhan itu menciptakan hormon bahagia dalam diri manusia dan itu bisa keluar sebenarnya, ya. Dan para ahli psikolog itu memberikan tips untuk bagaimana kita bisa memproduksi hormon bahagia dalam diri kita yang dari luar nih, yang sifatnya eksternal. Misalnya dengan berolahraga. Ternyata olahraga itu bisa memproduksi hormon bahagia dalam tubuh manusia, ya. Tetapi ya makanya saudara kadang lihat ada orang nge-gym 8 jam, ya. Kalau kita hanya mendapatkan kebahagiaan dari luar, dari olahraga, nah itu pura-pura bahagia. Banyak kan sekarang orang pura-pura bahagia tuh. Ya, foto di gym terus, foto olahraga terus. Ya, ini tanda-tanda orang pura-pura bahagia nih. Ya, memang waktu dia olahraga itu ada bahagia yang muncul karena dari dalam tuh keluar, saudara. Ya, saya kemarin diajak olahraga latihan boxing, saudara. Ya, sebenarnya saya nggak mau karena aduh boxing ya, tapi dikirimi sarung tinju sama atlet tinju. Ya, dia atlet dulu terkenal di Indonesia, ya pemenang se-Asia dulu. Saya nggak enak juga, tahu-tahu di rumah ada sarung tinju 5. Saya tanya ini siapa yang kirim? Ya Pak Andre, Bu. Ya lalu dia WA saya, Bu, saya sudah kirim sarung tinju ya. Ibu datang ke tempat saya latihan. Ya saya coba dulu sama suami, kau pakai satu, saya pakai satu. Ya terus kita bertinju di rumah tuh. Ya, tapi seru juga. Yang pertama bisa melampiaskan. Ya, jadi kalau yang mau coba-coba silakan. Tapi ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja ya. Jadi kita waktu sempat saudara, pulang pelayanan pakai sarung tinju kita gini-gini. Keringetan loh. Ya cuma berapa menit itu saya lihat, baju saya basah ya, enak ini kalau bisa latihan ya. Akhirnya kemarin Sabtu kita ke tempatnya dia lah, biar lega juga ya sudah kirim sarung tinju, masa kita nggak datang. Ya datang saya, kita latihan, anak saya ikut. Pas pulang anak saya bilang gini, hei mam, enak ya tinju ya, stres terlampiaskan. Saya kaget, saya tanya anak saya, emang kau juga stres? Anak muda masa stres? Lalu dia bilang, iya anak muda juga stres loh mam. Emang kau bayar cicilan, kau bayar listrik, kau cari uang buat makan? Ya kagak, mami pikir berangkat kuliah itu nyetir 45 menit itu enggak stres. Oh ternyata semua orang bisa stres, bisa jenuh, ya.
Tapi benar waktu kita akhirnya latihan boxing itu bisa loh saudara ternyata melampiaskan. Setelah itu plong sih, walaupun pulang tangan sakit semua ya, tapi jiwa plong. Jadi Tuhan itu ternyata luar biasa loh, menciptakan banyak hal untuk kita ini bisa ada ya hormon bahagia dalam tubuh. Contoh juga yang lain, bisa dengan pelihara binatang, itu juga menyalurkan ada hormon bahagia yang timbul ya. Bapak-bapak pelihara dogi ya, karena istrimu kadang kan lebih galak dari dogi tak? Waktu pulang berdekat, nah ini ya, sementara kalau pelihara dogi kan bisa senyum-senyum, doginya bisa bahagia gitu ya. Pelihara tanaman buat ibu-ibu itu salah satu yang juga ternyata bisa mengeluarkan hormon bahagia ya. Makanya sekarang kayak di Jepang, di mana orang kalau sakit yang parah-parah kritis itu nggak diobati pakai medikal lagi, disuruh pergi ke hutan, buka sendal, nggak pakai apa-apa, injak bumi tuh, pegang pohon, itu benar. Ya, karena energi dari bumi itu ada ion-ion positif yang bisa katanya mengalir ya di dalam tubuh manusia, dan itu bisa bikin kita lebih berbahagia, bahkan bisa memberi kesembuhan. Nah, ini faktor-faktor yang dari luar diri yang bisa sih saudara. Makanya kita lihat kadang orang tuh olahraga kok ya bahagia ya. Kalau kita tapi hanya memenuhi yang dari luar, maka jatuh-jatuhnya kita ini pencitraan. Karena untuk bisa memuaskan jiwa manusia dibutuhkan kebahagiaan yang muncul dari dalam. Amin. Nah, kita mau belajar ketika Daud saudara, dia mengalami tekanan, kejenuhan dalam hidup ya. Kita buka bersama Mazmur 43 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 43 mulai ayat yang ketiga saudara. Daud itu ketika dia tertekan, ketika dia jenuh, dia datang mencari Tuhan. Yang pertama, saat engkau jenuh, datang cari Tuhan. Daud berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, katanya, menghadap Allah yang adalah apa? Sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Sampai situ dulu. Daud bilang begini saudara, waktu dia merasa tertekan, hatinya jenuh, dia datang mencari Tuhan. Kata Daud, dia Tuhan itu adalah sumber apa? Sukacita dan kegembiraan. Ya, hormon bahagia tadi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu memberikan kita sukacita dan kegembiraan. Kita ini perlu Tuhan dalam hidup ini saudara, karena memang hidup ini melelahkan. Hidup ini melelahkan. Mau saudara akui atau tidak, sebagai seorang hamba Tuhan atau jemaat, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak, semua kita akan mengalami masalah, bahkan satu saat akan mengalami yang namanya kejenuhan. Itu memang kita pengkhotbah berkata, aku melihat segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di dunia ini hanya membuat melelahkan diri manusia. Bayangkan kita kerja dari pagi sampai malam, yang anak-anak kuliah, ya sekolah. Ya, kalau mau dipikir kata pengkhotbah semua itu kesia-siaan, karena kita mati tidak bawa apapun juga. Tapi kan kita hidup ini harus makan toh, harus cari uang. Karena kita bilang orang yang nggak kerja tidak boleh makan. Kita bekerja untuk cari uang, bekerjalah supaya kau dapat uang. Ya, karena uang tidak dibawa mati, tapi uang dipakai untuk hidup. Orang kalau hidup nggak ada duit, bikin masalah hidupnya, benar nggak? Ya, kita punya anak, sudah menikah, udah punya anak, nggak punya uang. Orang tua yang susah kan, bahkan bisa menyusahkan orang lain, akhirnya utang kanan kiri tidak bayar. Suatu saat kita jenuh dengan pekerjaan kita, tapi waktu kita jenuh, cari Tuhan dan katakan, Tuhan, engkau sumber kegiranganku, engkau sumber sukacitaku. Ya, kita bisa saudara olahraga menambah hormon bahagia, tapi itu hanya bersifat dari luar. Yang dari dalam itu, waktu kita dekat dengan Tuhan, dikatakan Daud bilang, Tuhan sukacitaku dan dia kegembiraanku. Kalau kita sudah bersukacita dengan Tuhan, apa yang bisa membuat kita jenuh? Ya, waktu kita ini jenuh, kita bisa mengangkat pujian, kita nyanyi memuji Tuhan, maka hadirat Tuhan turun, kita dikuatkan. Ya, kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Hidup ini melelahkan, tapi kan kita nggak bisa pilih. Kita sudah ada di dunia, kita harus melewati hidup ini, harus menjalani hidup ini, nggak bisa lari, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Ya, jangan lari, hadapi hidup ini saudara. Ya, Daud bilang, aku akan pergi ke mesbahmu, menghadap kepada Allah, sebab dia sukacitaku dan kegembiraanku. Ya, alami Tuhan secara pribadi. Lalu Daud berkata begini, ayat yang kelima. Ya, ketika
ketika hatinya tertekan, ketika dia merasa jenuh, baca bersama Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita menghadapi persoalan kejenuhan dalam hidup ini, kita bosan dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, cari Tuhan. Yang kedua, bersyukur lagi kepada Tuhan. Kenapa Daud berkata, aku akan bersyukur lagi? Karena kata bersyukur lagi di sini berat, saudara. Saat keadaan tidak enak, saat keadaan menjenuhkan, tapi kita datang untuk bersyukur lagi. Seringkali kita lupa bersyukur loh. Apa hal terbesar dari hidup kita yang harus kita syukuri? Yang pertama, hidup itu sendiri. Pernah nggak engkau bersyukur untuk hidupmu? Berapa banyak di antara kita yang bangun pagi bilang, Tuhan, tiap hari, Tuhan, terima kasih untuk hidup yang engkau beri buatku. Amin. Syukuri hidupmu, saudara. Seberat apapun hidupmu, engkau masih hidup. Kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Walaupun banyak masalah, persoalan, kita jenuh, tapi syukuri hidupmu. Terima kasih Tuhan buat hidupku. Ya, untuk tidak stres, jenuh, syukuri hidupmu. Bapak-bapak, jangan kau menduduk kau yang paling stres. Sering kali saya mendengar, itu istri saya nggak ngerti, Bu, aku ini bapak cari duit, aku ini stres. Kalau kamu tahu, istrimu itu lebih stres. Apalagi cuma di rumah, setiap hari dia kerja di rumah, urus anak sampai malam, ya. Bapak-bapak masih bisa pergi keluar. Salah satu cara untuk menghilangkan stres dan bisa menambah hormon bahagia itu katanya sering-sering keluar. Kalau jangan mengurung diri terus di rumah. Orang kalau sudah jenuh mengurung diri, nggak mau ketemu siapa-siapa, makin stres kau, bisa berakhir bunuh diri. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Semakin kita beradaptasi ketemu orang, itu ada hormon bahagia yang keluar. Jangan mengurung diri. Ya, jadi bapak-bapak jangan kau pikir cuma kau yang stres, istri lebih stres. Ya, makanya sering-seringlah ajak istrimu pergi ke luar. Saya ini dulu ibu rumah tangga, bener-bener murni ibu rumah tangga loh. Suami saya pergi kerja di gereja, saya di rumah dari pagi sampai malam urus anak itu. Anak 3, dari cuci, nyuci, nyetrika, masak, ngepel, nyapu. Ya, kadang suami saya pulang, mau pergi, saya tanya mau kemana saya? Mau isi bensin, ikut. Cuma ke pom, saudara. Ikut saya. Ya, ganti daster cepet-cepet, ganti naik di motor. Seneng, cuma lihat pom bensin. Bahagia itu, saudara. Padahal cuma lihat pom bensin itu. Karena sudah sumpah seharian cuma lihat kompor, wajan, lihat cucian, lihat setrika. Ya, jadi kalau dia ikut ya saya, ayo. Apalagi kalau suami saya lagi bermurah hati, mampir makan bakso yuk. Waduh, haleluya, puji Tuhan, 12 kali. Bahagianya aku. Ya, bapak-bapak istrimu itu banyak yang stres loh. Apalagi kalau bapak-bapaknya berkata, saya nggak mau tahu ya, cukup nggak cukup 2 juta sebulan. Mampus itu. Makanya tingkat kesetresan yang paling tinggi itu pada ibu-ibu rumah tangga. Ya, dia harus mencukupkan diri dengan apa yang apalagi kalau suaminya pelit. Ini saudara. Jadi ayo kita usahakan, karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi dalam diri kita yang ciptakan. Amin. Ya, syukuri istrimu. Tuhan, terima kasih buat istriku, walaupun dia cerewet, tapi syukuri. Amin. Karena cerewetnya istri-istri itu ada baiknya buat suami. Pokoknya istri benar terus. Ya, lihatnya cerewet tapi itu untuk kebaikan suami. Ya, tapi kalau bapak-bapak pelit itu bukan untuk kebaikan istri itu. Ya, karena jeleknya istri itu pasti untuk kebaikan suami. Ibu-ibu, syukuri suamimu. Tuhan, aku bersyukur buat suamiku sekalipun dia pelit. Aneh nih ibu. Ya, belajar, nggak ada ibu-ibu yang amin loh. Tadi bapak-bapak pada amin saya suruh. Begitu ibu-ibu ini nggak ada yang amin. Ibu-ibu ini kepala batu juga ya. Bertobat ibu-ibu ya. Doakan suamimu. Tuhan, terima kasih buat suamiku ini walaupun pelit tapi aku bersyukur. Amin. Ya, ada ibu-ibu ngomong sama saya, Bu, saya mau bunuh itu anjingnya suamiku. Kenapa kamu mau bunuh? Saya mau kasih racun. Ya kenapa? Itu suamiku lebih sayang sama anjing daripada sama saya. Tiap kali pulang kerja, nggak masuk rumah, belok kiri ke kandang dogi, mainan sama dogi setengah jam baru masuk rumah. Saya bilang ada yang salah loh, Bu. Daripada kau bunuh tuh dogi, kau berdosa. Lebih baik kau belajar dari dogi itu. Kenapa suamimu kalau pulang kerja langsung ke kandang dogi? Saya ini punya dogi. Saya kalau pulang dari luar kota, saya belum masuk rumah itu dogi saya di dalam udah kangen sama saya. Begitu saya masuk, dia peluk, dia cium, wah dia muter-muter seneng. Saya bilang coba ibu begitu. Kalau suami pulang cium, peluk suamimu, berlakulah seperti dogi itu. Ya, sebelum dia belok kanan, ibu cegat dulu di depan pintu pagar tuh. Ya, maka suamimu pasti senang. Lagian ibu kalau suami pulang bukannya disambut, bawa nggak? Lebih galak dari anjing galak ibu-ibu ini. Ya, saya bilang jangan kau bunuh itu dogi, kau berdosa ibu. Belajarlah dari dogi.